Lebih kurang hasilnya jadi seperti ini. Gimana teman-teman? Apakah ini sudah tergolong rapi atau belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya tentunya di channel Ponokayo. Halo teman-teman, di video kali ini kita akan sharing tentang cara merapikan kabel di dalam box MCB. Karena di sini kita menggunakan kabel jenis NYM, jadi isolator bagian luar dari kabelnya kita kupas terlebih dahulu. Untuk mengupas kulit kabel dari kabel NYM ini, di sini saya menggunakan pisau cutter. Yang harus menjadi catatan bagi teman-teman, apabila kalian mengupas kulit kabel jenis NYM ini dengan cara menggores pakai cutter seperti ini, menggoresnya jangan terlalu keras tekanan pisaunya atau jangan terlalu dalam. Mengapa saya bilang demikian? Apabila tekanan yang teman-teman berikan ke pisaunya terlalu keras atau ke cutternya terlalu keras, maka isolator bagian dalam dari kabelnya ini bisa terluka. Artinya isolator kabelnya jadi bocor teman-teman. Untuk kalian yang masih pemula, kalian harus melatih feeling kalian di dalam mengupas kulit kabel NJM seperti ini. Setelah kita kupas isolator bagian luarnya, pada bagian dalamnya ada lapisan lagi teman-teman. Lapisan ini ada yang putih, ada yang hitam, tergantung merek kabelnya. Di sini untuk lapisan bagian dalam dari kabelnya, ini warnanya putih teman-teman. Lapisan ini kita buang. Ini tidak kita gunakan pada box MCB-nya teman-teman. Cara membersihkannya pun sangat mudah teman-teman. Kita tinggal lepaskan menggunakan tangan kosong seperti ini, ya. Setelah nanti kita bersihkan semua, lalu kabel-kabelnya ini kita luruskan. Ini kan masih kelihatan pada keriting ya teman-teman. Apabila kabelnya ini masih keriting, maka susunan kabelnya nanti nggak bakalan rapi. Pokoknya teman-teman simak aja dulu deh. Nah, ini untuk kabel inputan ya, inputan ke box MCB atau kabel yang dari kWh meter. Nah, ini lapisan dalamnya berwarna hitam nih teman-teman. Kalian bisa perhatikan ya, tadi warna putih, sekarang untuk kabel yang besar ini warna hitam. Cara meluruskannya seperti ini ya. Kalian pakai sarung tangan biasa, sarung tangan kerja seperti ini. Lalu kabel yang ada bengkok-bengkokannya ini kalian luruskan dengan cara dipencet-pencet seperti ini teman-teman. Atau ditekan pada bagian kabel yang ada tekukannya. Kalian bisa perhatikan bagaimana saya meluruskannya. Di sini saya hanya menggunakan tangan, di mana agar tangan saya tidak lecet, di sini saya gunakan juga sarung tangan. Seperti ini aja teman-teman. Kita gosok-gosok seperti ini, kita tekan pada bagian kabel yang ada tekukannya. Oke. Langkah ini teman-teman lakukan sampai semua kabelnya ini lurus teman-teman. Nah, lebih kurang jadi seperti ini. Kita skip aja biar lebih cepat. Setelah kabelnya ini pada lurus seperti ini, kita rapikan lagi pada bagian potongan kulit kabelnya agar dia nantinya rata teman-teman. Ya, langkah selanjutnya yang kalian harus lakukan di sini adalah memisahkan kabel netral dengan kabel netral dan kabel RD dengan kabel RD. Lalu yang terakhir kabel fasanya kalian pisahkan sesama fasanya juga teman-teman. Nah, langkahnya seperti ini. Oke. Setelah dipisah seperti ini, kita ikat menggunakan kabel tis teman-teman. Kita tekuk ke bagian atas, lalu tekuk lagi ke bagian sudutnya. Tujuannya agar kita mudah memasang MCB-nya nanti. Dan kabelnya ini pun jadi rapi ya. Oke teman-teman. Nah, setelah kita pasang satu kabel tis, kita lanjut lagi ke bagian bawah. Kita padakan yang bagian atas terlebih dahulu. Ya, seperti ini ya. Memasang kabel tisnya ini jangan sampai kabel yang kita ikat ini cross teman-teman, atau ada yang silang di bagian dalamnya. Jadi lurus seperti ini ya, agar kabelnya ini jadi rapi. Oke, kita tekuk ke bawah. Setelah kita tekuk ke bagian bawah, lalu kita tekuk lagi ke arah atas yang ini teman-teman, karena terminal netral yang mau saya gunakan di sini adalah terminal yang ada pada bagian atas dari box MCB-nya. Langsung saja kita tekuk lagi ke bagian atasnya teman-teman. Oke, caranya seperti ini ya. Kita tekuk ke arah kiri dan kita berikan lagi satu ikatan agar kabelnya nggak berantakan tentunya. Ya, caranya seperti ini ya.
Setelah kabelnya ini kita rapikan, karena ini terlalu panjang, jadi kita potong saja. Lebih kurang panjangnya segini ya. Dirasa ini sudah cukup. Kita potong ujung dari kabel tisnya. Ya, teman-teman bisa perhatikan. Selanjutnya yang saya rapikan di sini adalah kabel RD atau kabel grounding, teman-teman. Ini kabel yang berwarna kuning strip hijau. Ini kabel RD atau kabel groundingnya. Oh ya, untuk teman-teman ketahui, di sini jumlah kabelnya ada 9 grup ya, teman-teman. 9 kabel untuk 9 grup. Gimana kira-kira menurut kalian? Caranya rumit atau mudah nih? Silakan untuk ditulis di kolom komentar ya. Ya, bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan kalian ingin belajar instalasi listrik yang mudah, cara-cara yang praktis, boleh untuk di subscribe ya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video di channel ini. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan di like. Dan jika kalian ingin berbagi manfaat juga kepada rekan-rekan kalian yang lainnya, silakan untuk di-share ya teman-teman. Oke, ini yang terakhir kabel fasa, kabel yang berwarna coklat. Ini adalah kabel fasa atau kabel pasnya ya. Kita rapikan juga teman-teman. Kita ikat menggunakan kabel tis. Lalu kita tekuk agar kabelnya ini nggak berantakan. Lebih kurang caranya seperti ini. Dikarenakan output MCB-nya saya pasang pada bagian atas, jadi kabel fasanya ini kita tekuk lagi ke atas teman-teman. Selanjutnya ujung dari kabel tisnya kita potong juga. Oke teman-teman, caranya sangat mudah ya. Setelah semua kabel kita rapikan, kita lanjut memasang kabel netral ke terminal netralnya. Kita connect satu persatu. Nah, untuk pemasangan kabel ke terminal netralnya ini, yang harus menjadi catatan penting bagi kalian adalah ketika kita memasang kabel ke terminalnya ini, jangan sampai ada kabelnya ini yang longgar. Artinya, seluruh baut dari terminalnya ini harus kita pastikan benar-benar padat agar tidak terjadi lost kontak nantinya. Setelah kabel netralnya kita pasang ke terminal, kita lanjutkan memasang kabel RD atau kabel groundingnya. Barulah kemudian setelah kabel RD-nya kita pasang, kita lanjutkan memasang MCB-nya. Nah, di sini saya menggunakan MCB merek Schneider ya, teman-teman. Hampir setiap saya memasang instalasi listrik, saya selalu percayakan untuk MCB-nya ini dengan merek Schneider. MCB yang saya gunakan ini merek Schneider seri XT9 dan untuk box MCB-nya saya juga gunakan merek Schneider. Nah, di sini teman-teman, kalian bisa perhatikan kabel yang berwarna coklat. Tadi saya tekuk ke bawah, tetapi sekarang posisinya ada pada bagian atas semua. Mengapa demikian? Tadinya untuk grupnya ini cuma ada 9 ya. Nah, ownernya meminta tambah 3 MCB lagi untuk spare atau cadangan. Sehingga ketika MCB-nya ini ditambah 3, box MCB-nya ini jadi penuh. Sehingga kabelnya ini tidak bisa kita tekuk lagi ke bawah. Kita tekuk pada bagian atasnya saja. Videonya saya skip untuk mempersingkat durasi. Jadi mohon dimaklumi ya teman-teman. Setelah jumper inputan MCB-nya kita pasang, lalu bautnya kita kencangin. Di sini untuk pemasangan kabel ke inputan MCB maupun jumpernya jangan sampai longgar juga teman-teman. Karena banyak kasus di lapangan pemasangan kabel ke terminal MCB-nya ini longgar, MCB-nya ini sering terbakar. Ini harus teman-teman perhatikan ya. Langkah selanjutnya di sini yang saya lakukan adalah memasang kabel yang dari instalasi ke terminal output MCB-nya. Sebelumnya kita tekuk terlebih dahulu kabelnya seperti ini. Setelah semua kabelnya ini kita tekuk, nanti kita potong agar pas dengan terminal output dari MCB-nya ya teman-teman. Lebih kurang tekukannya jadi seperti ini. Kemudian kita potong karena kabelnya ini terlalu panjang. Setelah kita potong, kita kupas bagian ujungnya agar bisa kita pasangkan ke terminal output MCB-nya. Cara ngupasnya sangat mudah sekali, caranya seperti ini aja. Setelah semua ujung-ujung kabelnya ini kita kupas, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan di sini adalah memasangkan masing-masing kabelnya ini ke terminal MCB. Setelah kabelnya kita pasangkan, lalu baut dari terminal MCB-nya ini kita kencangkan kembali. Lebih kurang caranya seperti ini teman-teman. Itulah cara untuk merapikan kabel di dalam box MCB. Teman-teman bisa lihat hasilnya.
Terlihat rapi bukan? Ya, semoga video kali ini bisa bermanfaat.